Tapi bagaimana pegang ini bisa menghasilkan uang? Lebih konkret diundang anak muda siap datang. Posisinya saya suka. Karena dia juga nggak akrab dengan teman-teman dewan. Image-nya milenial itu adalah melihat anggota dewan itu adalah lembaga yang jelek. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Asparso. Kali ini saya bersama dengan Pak Anggota Dewan dari DPRD Provinsi. Namanya lengkapnya Pak RB Dwi Wahyu B SPD MSI. Tapi kami akrab menyebut Mas Wahyu atau Mas Dwi. Nah, kali ini kita barusan diskusi di Cafe Taruna Martani ya. Diceritakan Mas, apa kira-kira tadi yang dibahas? Tadi membahas tentang ketahanan ekonomi. Jadi bagaimana kita bertahan dalam ekonomi dalam situasi pandemi. Nah, tadi dihadiri oleh teman dari BI, dari BPD, yang itu sebuah bank yang miliknya pemerintah daerah, karena kas daerah itu di bank BPD. Terus ada Asek Ekonomi, Pak Tri. Asek ekonomi tadi bicara tentang bagaimana kemana kasih ekonomi kita itu. Kalau BI terkait dengan ketahanan uangnya kayak apa sih, kita ini resesi atau tidak. Terus BPD tentang keperbiakan karena kita punya saham yang gede, dan di BUMD ini kita sudah membuatkan perda tentang penyertaan modal 4,1 triliun. Nah, harapan kami BPD itu juga akan mampu mensupport terkait dengan pembiayaan. Itu. Dan karena kita ini katanya data itu mengatakan 98% itu pergerakan ekonomi digerakkan oleh UMKM. Nah, kita bicara tentang ketahanan ekonomi sebetulnya di UMKM. Di ketahanan, sehingga perlu ada konsep bagaimana pemerintah daerah mensupport kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu saja. Nah, tadi bicara tentang bagaimana uang yang sudah digeser untuk COVID kemarin, APBD kita ini, PAD kita, pendapatan anggaran daerah kita ini kan sudah drop ini, sudah drop, wah habis-habisan. Artinya nggak mungkin kita akan support full dengan APBD kita, nggak mungkin itu. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada anggaran yang tidak tergeser serupiah pun. Apa itu? Dana keistimewaan. Nah, bagaimana dana keistimewaan ini dirancang, dikonsep untuk ketahanan ekonomi. Itu. Nah, hari ini adalah konsep DAES itu pakai skema bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan ini tergantung kepada kabupaten kota mengakses. Nah, ini agak prihatin juga. Katanya di mana? Bahwa DAES tahun ini kita mendapatkan 1,32 triliun. Tetapi BKK, bantuan keuangan yang di kabupaten kota, nggak ada 500 miliar. Nggak ada 500 miliar yang terserap. Harapannya kurang. Oh, kurang sekali. Dari 1,32 triliun. Seharusnya kabupaten kota ini mendominasi. Nah, kalau bicara ketahanan ekonomi, terus masuknya di mana? Karena ada empat sektor yang bisa didanai oleh dana keistimewaan. Ada kelembagaan, ada tata ruang, ada pertanahan, ada kebudayaan. Nah, sebetulnya bagaimana kebangkitan ekonomi ini diungkit kalau sisi dari pembiayaan. Pembiayaan itu masuk di dalam kebudayaan. Karena apa-apa kita ini, ekonomi kita ini basisnya adalah budaya, pariwisata berbasis budaya, pertanian berbasis budaya, pendidikan berbasis budaya, apapun budaya, maka slotnya ada rumah yang namanya rumah kebudayaan. Persoalannya kita sekarang itu belum bisa membuat plan besar terkait hal itu. Jadi sebetulnya hari ini konflik ini akan menginspirasi kita, mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, bagaimana kita bisa bukan hanya menyerap anggaran, tetapi bagaimana serapan anggaran ini pas dengan sasaran. Ini yang belum, Ini yang belum. Kita hanya mengedepankan serapan,
tetapi tidak mengedepankan sasaran. Iya. Jadi antara uang dan permasalahan ini nggak nyambung ini. Iya, iya. Ini belum nyambung. Pemerintah daerah perlu ada konsep, karena apa? Pergeseran anggaran ini Perpu nomor 1 yang sudah diundangkan. Iya. Yang sudah diundangkan bahkan. Iya. Ini ada senjata penting bagaimana eksekutif dalam mengelola anggaran ini diberikan kewenangan penuh. Dan menurut saya ini belum optimal. Belum optimal. Oke kawan-kawan semuanya, jadi kebetulan saya ditemani hostnya ada 2 ya, saya dan Mas Giri. Mas Giri ini punya channel namanya Akwayo Giri MC, Pernik Unik Budaya. Tolong nanti di subscribe juga, channel ini di subscribe, nanti saya tulis di video ini nama channelnya, teman-teman bantu juga. Pak Dwi, jadi kita kaitkan dengan anak muda ya, karena kebetulan channel saya ini 80% penontonnya itu kalangan muda dan milenial. Nah kira-kira nanti Mas Giri silahkan tanya-tanya juga ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dewan ini. Kira-kira apa yang bisa diakses anak-anak muda Mas? Jadi pasca Covid ini biar ekonominya cepat bergerak lah, biar segera bangkit itu. Kalau bicara tentang milenial, image masyarakat itu adalah orang yang pinter. Iya. Dia masih muda, pinter. Iya. Pinter dalam apa? Hal apapun, Iya. termasuk digital. Iya. Nah persoalannya sekarang, karena ini konflik, bahwa digital akan menjadi basis. Iya. Nah pertanyaannya adalah, apakah betul teman-teman milenial ini siap dengan digital? Iya. Ini kan harus pertanyaan besar bagi kita. Iya. Sehingga kadang-kadang kan milenial juga nggak tahu tentang apa itu anggaran, Iya. bagaimana mengakses anggaran. Iya. Karena dia juga nggak akrab dengan teman-teman dewan. Iya. Image-nya milenial itu adalah melihat anggota dewan itu adalah lembaga yang jelek, Iya. sehingga dia nggak punya trust, Iya. nggak punya trust. Tetapi bahwa yang namanya kebijakan di pemerintah itu ditentukan oleh 2 lembaga. Iya. Siapa? Eksekutif dan legislatif. Legislatif. Eksekutif itu di perencanaan. Siapa yang mengiyakan uang? Iya. Anggota dewan. Sehingga kalau kaum milenial akan memberikan apa namanya masukan atau mengakses anggaran itu ya berbaik-baiklah kalau dengan teman-teman. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana anak muda itu mengakrabi dewan. Mengakrabi Kemudian dewan. teman-teman dewan mencoba Betul. lentur Betul. merangkul anak. Sehingga saya pengen begini, mengadap saran mainnya kita akan bicara apapun, Iya. apalagi hari ini perekonomian berbasis digital ini anak muda di mana posisinya? Iya. Kaum milenial posisinya di mana sih? Iya. Iya. Karena dia yang lebih akrab dengan digital. Dengan ini ya. Nah iya, Tiap nah hari kita- bagaimana sekarang dia pegang ini bisa menghasilkan uang, Iya, Bang. bisa menghasilkan uang. Iya. Tidak hanya untuk main game dan sebagainya. Iya. Tapi bagaimana pegang ini bisa menghasilkan uang? Iya. Lebih konkret, Dwi ini diundang anak muda siap datang. Posisinya saya suka, saya akan cerita Iya. bagaimana posisi ini anggota dewan ini kayak Kan apa sih? bukakan pintu Saya tidur bukan, kayak saya akan cerita Iya. posisi dewan di mana, terus bagaimana posisi dewan terhadap permasalahan, penyelesaiannya di mana. Ini lokal DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi apa yang disampaikan Mas Dwi ini mudah-mudahan juga menginspirasi provinsi-provinsi lain di Indonesia ya, bagaimana Ya, anak muda ya, bisa ya. bergerak, berkreativitas, menggunakan itu tadi HP dengan digital ya. Coba Mas Dwi lanjut apa tadi yang disampaikan? Jadi begini, jadi kaum milenial ini menurut saya kaitannya dengan recovery ekonomi, kebangkitan ekonomi, karena ini berbasis digital, Ya. milenial harus mendominasi. Iya. Milenial harus mendominasi. Kalaupun dia tidak punya produk, Iya. kita bisa jualan produknya Orang apa, lain. orang lain. Istilahnya reseller Begitu, atau apa ya, itu ya? reseller itulah. Ya. Sejenisnya itulah. Iya. Nah, kaum milenial harus punya punya apa namanya jaringan, baik jaringan itu di pemerintah maupun jaringan pasar atau yang apa produk-produk itu. Di Jogja ini kan pariwisata. Iya. Dan pariwisata ini mendominasi. Pariwisata ini bagi saya hanya tempat, Mas. Iya. Kalau saya selalu menggambarkan pariwisata itu hanya tempat. Nah, pariwisata ditempati oleh UMKM dengan segala produksinya, ditempati oleh pendidikan dengan pertaniannya. Hmm. Semua kan berbasis pariwisata. Kita Iya. mau jualan. Nah, jualan sekarang digital menjadi apa namanya faktor yang Iya. paling menentukan. Iya. Nah, sekali lagi milenial di posisi mana? Iya. Milenial di posisi mana?
Tapi sekali lagi bahwa milenial nggak akrab dengan pemerintahan. Sekali lagi ya, pemerintahan itu ya ada eksekutif dan legislatif. Kadang-kadang merasa alergi malah ya. Masalah alergi. Nya masih Ya, anggota dewan itu adalah lembaga yang paling jelek, sehingga dia nggak percaya. Ya. Tetapi ketika yang harus diketahui teman-teman milenial ada menentukan kebijakan itu di pemerintah yang ada 2 lembaga termasuk legislatif, itu yang paling penting. Sehingga apapun dia mau apapun itu kebijakannya di kita, Ya. kan di kita. Nah sekarang coba kita saya pengen tuh bermimpi begini, bukan bermimpi, saya pengen bahwa masing-masing sekolah Ya. kelas 3 SMP lah, 3 SMP. Ya. Karena tahun 2002 kita tarik depan itu kan, kalau Sudah punya hak pilih tuh mereka sudah ya? punya hak milik, Pak. Ya. Sudah hak milik. Sekarang kelas 3 SMP ya? Ya, Hmm. bukan saya mau kampanye, tetapi dia harus melek politik. Ya. Jangan mengatakan bahwa politik itu jahat. ya Ya. Saya selalu katakan, Ya. kalau you tidak terlibat di dalam politik, maka kamu akan binasa. Kamu tidak akan dianggap. Kamu tidak akan dianggap. Ya, ya. Karena seluruh proses itu adalah proses politik. Politik, Sampai saya pengen bagaimana teman-teman milenial itu paham politik anggaran. Ya. Nah, ketika bicara politik anggaran, you harus belajar kan teman-teman dewan. Ya. Bagaimana cara mengakses itu. jadi yang paling pertama adalah bagaimana berakrab-akrab gitu. Betul. Ya. Ini contoh yang menarik di meja kita itu ada bakpia Jahra kan. Ya. Ini bagian dari produksi teman-teman yang ada di masyarakat yang kemudian Ya. Pak Dewan ini membukakan pintu bagaimana ini agar sebuah akses anggaran yang bisa untuk memproduksi ini ada kan Betul, sebenarnya? ada. Ekonomi kerakyatan dan sebagainya ada kan? Ya. Jadi pelaku UMKM itu Ya. hanya sebatas dia akan membuat bakpia, Ya. dikalengkan. Ya. Terus pasarnya di mana? Milenialnya Milenial di sini. punya bicara di Tidak harus sini. punya produk kok bisa. Tidak harus punya produk. Ya. Kan Ya. dia harus membuat jaringan di teman-teman UMKM. Bagaimana cara memasarkan itu? Menarik, Begitu. menarik. Nah, ini harus dimulai sehingga sekolah itu tidak hanya di anak-anak sekolah jangan dijejeli teori saja. Iya. Dan dijejeli teori aja. Tapi apa sih yang terjadi? Bicara tentang namanya ekonomi, jangan teori ekonomi saja. Iya. Tetapi di DIY ini apa yang mengungkit ekonomi pada sektor apa sih? Iya. Kan gitu. Sampai dia terlibat di dalam proses mengungkit mengembalikan perekonomian di Jogja itu harus dilibatkan mulai sekarang. Kembali ke tadi kelas 3 sampai SMA, ini harus diberikan pemahaman tentang itu semua. Iya. Karena begini, ketika bicara tentang politik itu tidak hanya ngomongin tentang bagaimana berpartai loh ya. Iya. Tidak. Kesalahannya kan selalu Iya. Selalu itu, Iya. begitu loh. Bahwa kok bisa yang namanya bakpia ini bisa dijual. Iya. Ini proses politik. Mengapa? politik, ya? Ini Iya. proses politik. Iya. Izinnya kayak apa? Iya. Saya akan mempermudah izinnya. Siapa yang mempermudah? sampai kita tidak tahu cara membuat bakpia pun proses politik. Proses yang politik. jadi. Iya. kan? Bagaimana sih sekarang saya akan mengajarkan kepada masyarakat supaya bisa membuat bakpia itu? Berarti butuh pembiayaan. Iya. Saya harus kasih. Dan Iya. itu proses politik. Jadi sekarang yang terjadi itu kalau teman-teman milenial harus tahu bahwa semua yang terjadi dan kehidupanmu itu adalah proses politik. Politik. Kenapa sih kamu bangun pagi-pagi harus sekolah? Iya. Supaya saya masa depannya harus cerah, harus terjamin dan sebagainya. Itu kepentingan dan Iya. politik itu kepentingan. Iya. Politik itu kepentingan. Yang harus ditegaskan di sini bahwa untuk anak milenial ya bahwa Iya. politik itu tidak menakutkan, Ya. itu menggairahkan dan Jadi bikin kita hidup. ya, salah kalau ada sikap apolitik Oh, ya. iya. Sangat salah. Itu sepertinya sengaja disuntikkan agar mereka takut. Ya. Takut ya. Politik itu menyelesaikan sebuah masalah. Masalah. Politik itu advokasi. Iya. Politik itu advokasi. Advokasi ya. Sehingga seluruh proses kehidupan ini adalah politik. Iya. Sehingga kalau milenial melihat politik itu sebelah mata dan bahkan mencibir, itu salah. Iya. Itu salah. Oke Pak Dwi, lebih konkret ya, dan juga Mas Giri.
Kan anak-anak muda ini sekarang ini jelas punya HP ya. Kemudian mereka dalam rangka melek IT, melek teknologi informasi. Sekarang ini video ini luar biasa Pak Giri, Pak Dwi. Jadi video ini menjadi kekuatan untuk promosi ya. Kalau mereka punya produk, mempromosikan ini lewat video dan juga foto ya. Karena memilih video yang bagus, tentu produknya akan lebih disenangi oleh masyarakat. Nah ini kira-kira Pak Dewan ini welcome nggak? Misalkan kita nanti ya sebagai kreator di YouTube membantu anak-anak muda kita, anak-anak milenial untuk diajari membuat video dengan modal HP ini. Bisa, silakan. Bahkan bisa dianggarkan. Iya. Kan bisa dianggarkan. Misalnya sekarang di UMKM. UMKM berbasis digital. Iya. Berarti harus ada anggaran bagaimana pelatihan digital. Digital ya. Sampai ada video dan sebagainya itu. Iya. Ada di mana? Di mana? Nah, kalau ke teman-teman milenial menghendaki itu, berarti saya harus menganggarkan. Ya, setiap sekolahan harus diberikan pelatihan digital. Iya. Di mana Diajari ya. itu berbasis ekonomi misalnya. Bisa. Bisa. Kita punya kominfo. Sampai pada kesulitan-kesulitan jaringannya akan Dewan pun bisa untuk Bisa. kan wilayah ini bisa apa jaringannya netral, tidak harus makan kuota gitu Iya. bisa kan? Ya, bisa. Bisa. Ada program WiFi untuk Kalau nggak ada diprogramkan. diprogramkan ya. Diprogramkan. Untuk Kita kecamatan-kecamatan punya yang yang selain namanya ini. desa wisata, kampung wisata, kita berikan WiFi. Iya. Pertanyaannya sekarang, memanfaatkan WiFi itu apakah sudah optimal? Belum. Ketika kita Belum. sudah mampu mengoperasikan dengan baik untuk kepentingan Iya. kebaikan kita, Iya. akan ada kebijakan. Ada kebijakan lagi bahwa kebijakan itu akan hadir Iya. ketika ada permasalahan. Permasalahan. Jadi kebijakan itu menjawab persoalan. Tanpa ada persoalan, saya ini sebagai anggota butuh mendengar, Iya. butuh mendengar Pak. Ya. Saya harus punya mata banyak, telinga banyak, kaki banyak, tangan banyak. Nah, ketika ada permasalahan itu, itulah awal dari saya harus berpikir. Iya. Dan berpikir itu harus saya realisasi dengan kebijakan. Iya. Itu persoalan. Ya. Ya, teman-teman ini, kaum milenial ini, Iya. yang sudah anti politik, ya mari kita melek politik. Mulai ada kesadaran baru ya. Supaya ini jangan ditipu. Kalau takut untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Dewan di kantornya bisa di luar. Oh, di mana aja, Iya. diundang aja Iya. bisa. Di angkringan nanti tak bayarin. Iya. Instagramnya apa Pak Dwi? Namanya Gus Dwe. Gus Dwi. Nanti saya tulis di video ini. Jadi teman-teman bisa follow ya. Ya. Follow ke ini Instagramnya Dan Pak Dwi. Instagram saya lebih ke kegiatan saya. Nggak ada yang selfie yang nggak ada gunanya. Nanti bicara tentang cinta. Dewan kok ngomong cinta itu. Iya. Dewan ngomong rakyat. Iya. Dewan kok selfie itu rambut. Ya, ya. Tapi ngomongin apa program. Iya. Saya pengen itu. Jadi Ya mau Mas. bagaimana sekolahan bisa membuka diri teman-teman anggota dewan ini untuk Iya. ngomong. Iya. Siapapun partai apapun silakan. Hmm. Nah, ini kan bagian dari pendidikan politik. Iya. Bagian dari supaya dia tidak mencibir ke kita. Oh ini dia ini seperti ini. Supaya kelas 3 SMP ke sana sudah mempunyai hak suara. Nah, bagaimana suara itu jatuh kepada orang yang pilihan yang tepat. Nah, Itu penting. Kalau enggak, you akan ditipu. Iya. Sehingga kesannya adalah anggota dewan itu kalau datang hanya memberikan hanya mengajari cara mencoblos. iya. Habis itu you dikasih amplop. Padahal dewan tugasnya tidak itu. Iya. Tidak itu. Karena sementara ini ada keluhan, oh memilih kemana nggak kenal dengan Nggak dewan. kenal. Tapi dewan tidak diberi ruang untuk berkenalan kan? Berkenalan. Berkenalan dengan masyarakat. Saya gitu. kira mulai hari ini harus Iya. sekolah harus membuka diri. Membuka diri ya. Kalau ada kuliah terbuka itu mesti ada anggota dewan suruh ngomong. Ya sekarang dia harus ngomong. Iya. Anggota dewan kok saya bisa jadi anggota dewan seperti apa sih? Iya. Tapi dia harus Mereka semangat. semangat. Mungkin rancu dengan pemahaman bahwa politik praktis sama memberikan pemahaman politik Pak Dwi mungkin. Ya, itu. Wah mungkin ya. Nah, mereka kan ya. mungkin rancu membedakan itu. Wah jangan ke sekolah nanti berpolitik praktis. Bisa. Pemahamannya kan seperti itu selama ini. Nah, tadi bagi politik itu jelek. Jelek, stigmanya jelek. Ya, stigmanya itu jelek. Padahal politik itu tidak harus berpartai loh ya. Ya. Iya. Tidak harus berpartai. Saya katakan di sekolah itu politik. Gitu loh. Iya. Di sekolah itu politik. Bapakmu bangun tidur dia harus kerja. Mengapa dia harus cari biaya untuk biaya anaknya? Apa itu? Proses politik. Politik. Iya. Sekali lagi politik itu kepentingan. Kalau you tidak terlibat dalam politik,
mati kamu. Iya, iya. Oke, Pak Zri, Mas Giri, jadi teman-teman semuanya, kalau Anda suka video ini, silakan tulis komentar di bawah video ini, nanti akan saya bikin lanjutannya Pak Zri ya. Ada part 2, part 3, dan selanjutnya. Silakan komentar, like, dan kemudian jangan lupa juga subscribe teman-teman. Silakan subscribe channel ini. Kemudian yang penting lagi juga iklannya jangan di skip karena kami punya ongkos produksi dari iklan yang ditayangkan di video ini. Oke, kira-kira cukup Pak Dwi. Terima kasih sekali. Jumpa kembali dengan video-video saya yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun.